Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novitasari, NIM 18040274102, dan rekan saya Andre Alfian Rahmatullah, NIM 18040274116, akan mempresentasikan laporan KKL dengan judul Pola Ruang dan Potensi Wisata Empung Langensari, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Latar belakang. Pariwisata memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Adanya pariwisata akan memperluas ladang usaha sehingga mampu memajukan sektor ekonomi masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Wisnu Tama Kusubandio menjelaskan potensi devisa mencapai 44 miliar dolar Amerika yang terdiri dari devisa dari sektor pariwisata sebesar 21 miliar dolar Amerika dan ekonomi kreatif 23 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia dengan nilai potensi devisa pada tahun 2020. Empung Langensari merupakan satu-satunya empung yang berada di kota Yogyakarta. Posisinya berada tepat di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tepatnya yang sangat strategis berada di pusat kota dekat permukiman penduduk, kawasan kampus, perkantoran, dan dekat dengan stasiun Lampuyangan. Air empung berasal dari limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan. Empung adalah bangunan menyimpan air yang dibangun di daerah depresi, biasanya di luar sungai. Keberadaan Empung Langensari yang semula sebagai konservasi air untuk menampung air hujan dan menampung luapan air di sungai sekitarnya, justru saat ini dimanfaatkan sebagai salah satu ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Empung yang awalnya sebuah revitalisasi keberadaan danau buatan milik perusahaan kereta api untuk kebutuhan air stasiun Lampuyangan, kini pembangunan kembali Empung Langensari berbeda dengan sebelumnya, yang telah dikembangkan bukan hanya sekedar resapan air. Oleh karena itu, kami tertarik membahas topik mengenai identifikasi pola ruang dan potensi wisata Empung Langensari, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi wilayah Kecamatan Gondokusuman, khususnya kawasan Empung Langensari. Yang kedua, bagaimana pola pemanfaatan ruang pada Empung Langensari. Yang ketiga, bagaimana potensi wisata keberadaan Empung Langensari. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui kondisi wilayah Kecamatan Gondokusuman, khususnya kawasan Empung Langensari. Yang kedua, mengetahui pola pemanfaatan ruang pada Empung Langensari. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mengetahui potensi wisata keberadaan Empung Langensari. Metode penelitian, bentuk kajian, penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama. Selanjutnya variabel. Variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahannya. Variabel dalam penelitian ini meliputi pola ruang dan potensi wisata. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua eksplorasi informasi, yang ketiga menentukan fokus penelitian, yang keempat pengumpulan sumber data, yang kelima membaca sumber data, yang keenam membuat dan mengolah catatan, yang terakhir menyusun laporan. Selanjutnya cara analisis. Cara analisis pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yang berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Deskripsi wilayah. Kecamatan Gondokusuman merupakan salah satu kecamatan di kota Yogyakarta dengan wilayah seluas 3,98 km dengan kepadatan penduduk 106,35 ribu jiwa yang merupakan kecamatan terluas kedua setelah Umbul Harjo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Gondokusuman sebagai berikut. Sebelah timur Kecamatan Umbul Harjo, sebelah selatan Kecamatan Umbul Harjo dan Kecamatan Danurejan, sebelah barat Kecamatan Jetis, sebelah utara Kabupaten Sleman.
Empung Langensari berada di kawasan yang strategis, yaitu Kelurahan Kelitren. Kelitren termasuk dalam kawasan perkantoran, pertokoan, perhotelan, dan pemukiman yang padat penduduk. Dari citra yang sudah kita download dari Google Earth tahun 2021 dan sudah kita olah dan digitasi, berikut adalah pola pemanfaatan ruang Empung Langensari. Yang pertama adalah air mancur, yang kedua area parkir, yang ketiga gedung edukasi, yang keempat halaman depan, selanjutnya adalah kolam renang, selanjutnya adalah sirkulasi, dan yang terakhir adalah taman. Potensi wisata keberadaan Empung Langensari. Empung Langensari selain berfungsi untuk menjaga kualitas air kota, juga berfungsi sebagai penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gondokusuman. Empung Langensari berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perkotaan Yogyakarta. Potensi wisata Empung Langensari memiliki daya tarik wisata yang hingga saat ini masih dikembangkan. Menurut analisis potensi wisata berdasarkan kondisi fisik, Empung Langensari memiliki daya dukung untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Beberapa kondisi fisik di kawasan Empung Langensari, yang pertama ada sarana dan prasarana. Penyediaan sarana di kawasan Empung Langensari saat ini cukup memadai, seperti sarana untuk olahraga, pendidikan, peribadahan, dan perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk sarana pariwisatanya di wilayah ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Endar Sugianto dan Sri Sulistiningrum di kawasan Empung Langensari cukup memadai. Yang kedua ada kondisi fisik. Letak kawasan Empung Langensari berada di tengah kota Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan kawasan Empung Langensari. Sedangkan menurut analisis potensi wisata berdasarkan potensi pengunjung, pada pembahasan ini, potensi pengunjung akan dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan lokasi yang dikunjungi wisatawan ke kawasan Empung Langensari. Pembagian pengunjung dibagi menjadi pengunjung lokasi tepi kolam di kawasan Empung Langensari, pengunjung bangunan gedung edukasi di kawasan Empung Langensari, pengunjung di amphitheater dengan tulisan Empung Langensari yang biasanya menjadi pusat kegiatan jika ada event dan spot berfoto. Dan yang terakhir, pengunjung lokasi taman di kawasan Empung Langensari. Berdasarkan dari hasil analisis yang diperoleh dan berdasarkan teori-teori mengenai kawasan wisata, di kawasan Empung Langensari terdapat beberapa wisata yang dapat dikembangkan. Yang pertama ada wisata air yang dapat dikembangkan menjadi tempat pemancingan. Selain itu juga bisa dapat dikembangkan menjadi tempat olahraga seperti jogging dan jalan santai sembari melihat pemandangan kolam di tengah-tengah yang luas. Yang kedua ada wisata budaya yang dapat dikembangkan menjadi gelar potensi budaya, contohnya seperti hiburan musik dan tarian daerah. Selain itu juga ada batik tulis yang ada di sekitar Empung Langensari. Terdapat perajin batik yang tergabung dalam komunitas paguyuban batik tulis Langensari atau disingkat dengan PBTLS. Yang ketiga ada wisata edukasi. Di samping Empung Langensari terdapat gedung edukasi yang dapat dikembangkan menjadi potensi wisata miniatur pembelajaran edukasi tentang air. Dan yang keempat ada wisata event, di mana dapat dikembangkan menjadi kegiatan hari nasional seperti Hari Sumpah Pemuda, seperti contoh upacara-upacara keagamaan. Dan yang kelima ada wisata kuliner. Banyak keanekaragaman kuliner yang ada di sekitar Empung Langensari seperti gudeg ibu kota, lotek gado-gado tek-tek, kunena eatery, dan lain sebagainya. Kesimpulan, kondisi ruang Empung Langensari saat ini sudah cukup memadai, ditunjukkan sarana dan prasarana yang memadai dan masih asri. Kelebihan ruang Empung Langensari yaitu adanya kolam air yang luas, gedung edukasi, area panggung yang atraktif, serta sirkulasi yang memutar kolam dan taman. Namun juga ada kekurangan, yakni masih terdapat sampah yang berserakan di dalam kolam. Pola pemanfaatan ruang Empung Langensari yaitu kolam air atau empung sebagai pusat,
Gedung edukasi menjadi pusat di sebelah utara, sirkulasi yang mengelilingi kolam, area panggung yang menjadi pusat sebelah timur, serta area parkir di sebelah utara. Aktivitas yang dilakukan di ruang publik Empung Langinsari yaitu memancing, olahraga, diskusi belajar, dan kegiatan event penting lainnya. Berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi existing, baik kondisi fisik kawasan seperti infrastruktur dan komponen pariwisata lainnya, pengunjung yang datang di kawasan Empung Langinsari dapat disimpulkan bahwa kawasan Empung Langinsari dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata. Yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan kawasan ini adalah pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Empung Langinsari. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.